Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memakai pemakaian yang paling sempurna, paling ringan, dan juga bermanfaat untuk badan manusia. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai kebanyakan bahan yang dipakai adalah kutun. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamahnya tidak terlalu besar, pakaiannya juga tidak terlalu longgar, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Apalagi kita kalau hidup di daerah Arab yang mana cuaca terkadang panas hingga bisa sampai yang sekarang ini bisa sampai 50 derajat lebih atau dingin mencapai 3 derajat. Hal ini tentu kalau tidak memakai pakaian juga tidak baik, memakai pakaian kepanjangan juga tidak terlalu baik. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam berpakaian dan juga dalam rumah beliau hanya memakai dan menggunakan sesuatu yang primer, sesuatu yang darurat kepada beliau, sehingga beliau memakai apa pakaian yang dipakai segampangnya beliau pada waktu itu. Tidak terlalu yang baik juga tidak, yang harus mahal-mahal juga tidak, atau terlalu murah-murahan juga tidak. Jadi beliau dalam berpakaian adalah prinsipnya menggunakan apa yang beliau dapatkan. Sehingga menurut sebagian ulama besar atau sebagian besar ulama Islam mengatakan bahwa kita berpakaian adalah hukumnya dalam arti untuk mode dan bentuknya itu tidak ada sesuatu yang sebenarnya wajib atau baik kecuali dalam nanti yang ada beberapa poin-poin yang saya terangkan. Tetapi untuk apakah kita memakai jubah, apakah kita harus memakai sarung atau memakai celana atau memakai batik dan lain-lain, ulama kita menjawab dengan memahami bagaimana Habibana sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menyimpulkan bahwa jenis pakaian itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja manusia memilih. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Habibana sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau walaupun mampu untuk beli yang mahal-mahal, tetapi beliau lebih memilih kesederhanaan. Beliau terkadang memakai baju syamlah atau baju yang bisa dibuat kemul. Jadi zaman dahulu belum pasti pakaian itu pasti terjahit. Akan tetapi terkadang memakai pakaian yang masih berupa kain. Beliau terkadang memakai baju atau yang seperti saya aturkan tadi. Beliau terkadang memakai al-burdul ghalid, yaitu pakaian yang lorek-lorek, kainnya terkadang kasar.
Juga beliau sederhana, akan tetapi beliau membagikan pakaian yang sudah berjahit. Bahkan yang dibagi beliau adalah terkadang pakaian yang sudah dihiasi dengan memakai emas. Dan juga Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan bagi seseorang yang tidak hadir, tidak mengikuti di majlis beliau, orang-orang terdekat beliau, kadang Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam menyisihkan pakaiannya untuk diberikan kepada yang tidak ada di majlis tersebut. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hal ini disimpulkan oleh sebagian ulama bahwa al-mubahah fil malabis wa tazayyun biha laisat min khisalis syaraf wal jalalah. Disimpulkan oleh seorang ulama bahwa berindah-indahan, berwah-wahan dalam memakai pakaian itu tidaklah sesuatu keadaan yang mulia, yang luar biasa bagi seorang lelaki. Tetapi orang yang memperhatikan pakaian dengan seindah-indahnya itu adalah biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Orang lelaki mestinya tidak pakaiannya yang terpenting, tetapi adalah isi dari akal, isi dari perilaku, isi dari apa yang ia berikan kepada orang lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, perihal Habibana sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjadikan pakaian yang indah itu nomor satu, akan tetapi beliau menjaga jangan sampai pakaian itu menjadi pakaian yang kotor. Jadi walaupun tidak mahal, yang penting rapi, bersih, pantas. Itulah yang dilakukan oleh Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja mempunyai jenis pakaian yang ia senangi dan ia cintai. Yang saya tahu ada dua pakaian yang beliau sukai. Satu yaitu al-hibarah, al-burdul hibarah. Beliau mempunyai kain lorek-lorek. Al-burd, kain yang lorek-lorek, yang ia pakai ketika untuk hari raya. Yaitu pakai pakaian yang dibuat untuk ridak atau selendang atau serban. Beliau juga selain itu suka sekali dengan baju yang berjenis kamis. Kamis seperti bahasa Indonesia sendiri, yaitu juga dinamakan komis. Itu adalah baju yang digemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya hitung pada buku-buku yang telah sampai kepada diri saya, pakaian atau yang dipakai Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa sampai 10 pakaian. Bisa sampai 10 pakaian. Terkadang pakai sarung, terkadang pakai jubah dalam arti, dalam istilah kuno bukan kamis. Jubah dalam arti adalah pakaian yang dilipat dua, pakaian yang kainnya dilipat dua, lalu di tengahnya ada semacam kayak bahan lain, itu dinamakan jubah. Beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jubah beliau ada jubah yang
kain jubah yang namanya ngepres, jubah yang ngepres, dinamakan jubah rumiyah, doyyuqatul kummain. Hal ini beliau lakukan biasanya beliau pakai ketika bepergian. Maka seperti yang kita lihat, terkadang orang yang memakai sepeda atau orang yang memakai kuda itu juga pakaiannya pakaian ketat. Jadi Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian ketat apabila beliau sedang berkendara. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbagai macam pakaian dan bahan kain yang beliau gunakan. Seperti yang saya haturkan, beliau paling suka yang sering beliau pakai dan juga para sahabat-sahabat beliau sering memakai bahan yang dari jenis katun. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi beliau juga terkadang memakai pakaian yang dari wol atau yang berbahan linen. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika memakai pakaian, lengan ini biasanya sampai rusuk atau pergelangan tangan, paling panjang sepanjang pucuk jari jemari beliau, dan apabila pendek yang saya tahu adalah separuh dari kurang dari rusuk sedikit, kurang dari pergelangan sedikit. Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau suka dengan pakaian yang berwarna hijau. Hal itu adalah kesukaan Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau juga memakai yang dinamakan jubah menurut Indonesia atau menurut orang Arab, tapi zaman dulu dinamakan al-farjiyah atau kiba atau kuba. Beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga memakai pakaian yang pinggirnya dihiasi. Zaman sekarang itu trennya kan bagian pinggir-pinggir kancing atau bagian bawah atau bagian leher ini biasanya dihiasi. Begitu juga Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu juga pernah menggunakan hal tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian, beliau tidak sampai yang namanya istilah Arab dinamakan isbal, yaitu memakai pakaian yang bawahnya sampai di bawah ka'ben atau mata kaki. Beliau seringkali menggunakan pakaian yang nisfus sak atau separuh dari betis beliau. Beliau dalam bersarung, ketika memakai sarung, beliau yang depan lebih panjang daripada yang belakang. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memakai sarung atau komis, tetapi Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah
membeli celana. Dan sebagian sahabat memang sudah tidak hanya membeli saja, tetapi memakai celana yang mereka beli. Hanya saja Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah ada orang yang meriwayatkan beliau menggunakan celana. Tetapi secara zahir ulama mengatakan Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membeli celana pastinya untuk beliau pakai. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai pakaian yang baru, beliau menamai pakaian tersebut, menyebut namanya. Kalau sarung disebut sarung, kalau kamis disebut komis, kalau rida atau surban dibilang serban. Lalu beliau berkata, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai pakaian baru, beliau memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala seraya bersolat. Lalu apabila pakaiannya ada yang kuno, maka pakaian yang kuno yang lebih dari kebutuhan beliau berikan kepada yang lain. Beliau ketika memakai pakaian yang baru, beliau memakainya di hari Jumat. Jadi beliau untuk hari Jumat juga ketika di hari raya, beliau mempunyai pakaian yang khusus. Jadi selain kalau pakaiannya baru dipakai Jumat, tetapi beliau juga mempunyai pakaian yang khusus untuk memperingati hari-hari besar menurut agama Islam. Ketika 1 minggu itu dilakukan di hari Jumat, ketika 1 tahun yaitu ketika dilakukan ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga berhias diri ketika ada sebuah tamu yang menjawab kepada beliau. Jadi Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada momen-momen tertentu yang supaya dalam ulama mengatakan supaya jangan sampai orang merendahkan Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai karena zahir saja, karena pakaian orang merendahkan kebenaran. Beliau mengalah, beliau memakai pakaian-pakaian yang khusus supaya menjaga supaya menjaga agama Islam, supaya menjaga apa yang dibawa, dan jangan sampai beliau dihina orang lain, yang mana orang lain tersebut nanti kasihan akan kualat sebab menghina Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian, Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk memakai pakaian warna merah yang murni merah, tidak ada campurannya. Beliau juga bersabda, "Alaikum bil bayadi minas thiyab liyal basaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Beliau paling suka dan menyarankan pakaian, beliau menyarankan pakaian putih,
supaya dipakai orang yang hidup atau orang yang mati juga dikafani dengan yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, maka sesungguhnya putih jernih itu adalah termasuk warna yang baik untuk baju kalian. Yang terakhir dalam berpakaian, saya ingin mengutip apa yang disampaikan kitab Mawahibul Laduniyah karena karya Imam Al-Qustulani. Beliau menyimpulkan sesungguhnya innal jamala fis surati wal libasi wal hayati thalathata anwa. Sesungguhnya keindahan dalam berpakaian, dalam bentuk itu terbagi menjadi 3 macam. Satu, orang memakai yang indah, yang cantik, yang bagus dalam berpakaian itu ada yang mendapatkan pahala, ada yang mendapatkan cercaan, dan ada yang tidak bisa dihukumi mendapatkan pahala atau tidak bisa dihukumi mendapatkan dosa. Adapun yang pertama yang terpuji adalah apabila berhias karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan pakaian yang bagus ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pakaian yang membantu untuk supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan apabila ada tamu untuk memakai pakaian yang bagus, maka apabila ia memakai pakaian yang bagus, ia akan mendapatkan sebuah pahala. Begitu juga ketika memakai alat perang yang mana dihiasi menggunakan pakaian sutra yang semestinya dilarang tetapi dikecualikan ketika berperang, maka semua itu karena apabila dikarenakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai makna-makna yang bagus, maka ia menggunakan pakaian yang bagus itu akan mendapatkan pahala. Adapun berhias diri apabila hanya untuk duniawiyah, untuk bangga-banggaan, untuk supaya diagungkan, maka berhiasnya termasuk sesuatu yang madmum atau sesuatu yang tercela. Dan apabila ia berhias tanpa ada sebuah maksud tertentu, tidak ada hal ini atau itu, maka hal tersebut tidaklah dihukumi mendapatkan pahala atau mendapatkan celaan. Saya kira itu adalah pakaian beliau dalam arti yang baju atas atau baju bawah dan sorban beliau. Nanti setelah ini kita akan membahas imamah beliau, imamah sang kekasih kita Rasulullah SAW.